Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita di malam yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini. Kita masuk di bulan Rajab, di bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Rajab tersebut. Ya. Dengan salah satu sifat kita memuliakan bulan Rajab, kita hadir di majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah gabulkan hajat kita. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya masalah Allah selesaikan cepat masalahnya, yang hajatnya belum tercapai segera Allah gabulkan. Khususnya guru-guru kita, para habaib kita, ya khususnya Al-Habib Hamzah bin Abdullah Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah gabulkan semua hajat-hajat beliau, Allah angkat penyakit beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dewan guru yang lain, Habib Muhammad Al-Idrus, Ustadz Matahari, ya, yang saat ini berhalangan beliau hadir untuk kumpul bersama kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini begitu banyak riwayat datang kepada kita tentang kemuliaan dari bulan ini. Maka semakmurnya kita, seyogyanya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, umatnya dari Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, kita muliakan bulan ini. Ya, banyak fadilah-fadilah yang bisa kita ambil dari bulan ini. Dan banyak waktu yang bisa kita makmurkan sehingga kita tergolong orang yang memuliakan bulan Rajab. Ya. Di antara bulan Rajab, bulan yang agung. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan selama 1 tahun itu ada 12 bulan, dan Allah sudah menetapkan waktu-waktu di dalam bulan tersebut, sehingga Allah sudah menciptakan pagi, Allah menciptakan malam. Wa minha Ashhurul Hurum, dan diantaranya ada bulan-bulan yang mulia, yakni Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berdampingan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan 1 dipisah oleh Allah, yakni bulan Rajab, bulan yang agung, bulan yang mulia, dan di dalamnya kita masuk di bulan yang mulia ini. Sehingga baginda Nabi mengatakan Rajab syahrullah, Rajab syahrul, bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban bulanku, kata Rasulullah. Dan Ramadan syahrul ummati, Ramadan adalah bulan umatku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan yang mulia ini banyak keagungan diberikan oleh Allah, dan juga kita banyak menjalankan keutamaan-keutamaannya. Ya, kita sholat berjamaah mendapat kemuliaan besar, mendapat fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi SAW mengatakan, barusan kita ini sholat isya, ya, kita sholat isya berjamaah, ada yang di masjid, ada yang di rumah, ya, ada yang di kantor. Baginda Nabi SAW mengatakan, man sholat isya fi jamaah faka'anama gomanis falail. Barang siapa yang sholat isyanya berjamaah, maka ia seperti beribadah di setengah malam, beribadah selama setengah malam. Kalau kita tahu malam itu mungkin dari jam 6 sampai jam 6 pagi. Ya, malam itu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, kita sholat isya berjamaah seakan-akan kita beribadah di setengahnya. 6 jam kita pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain juga baginda Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat 2 rakaat di tengah malam mendapatkan harta karunnya surga. Dapatkan harta karunnya surga. Harta yang paling berharga itu bukan yang dipajang di lemari atau ditampakkan, tapi yang paling berharga itu sesuatu yang disimpan, yang orang lain nggak tahu, disembunyikan, cuma orang itu yang tahu. Wah, kata baginda Nabi, barang siapa yang sholat 2 rakaat di tengah malam, dia mendapatkan harta karunnya surga. Sehingga baginda Nabi mengatakan, afdhalul ibadah ba'dal maktubah, afdhalus salat ba'dal maktubah, paling afdolnya salat setelah salat yang wajib, yakni 5 waktu tersebut, salatul lail, salat di tengah malam. Salat paling afdol salat fardu, yakni 5 waktu, subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, isya,
Setelah itu yang paling afdol kata Rasulullah adalah sholat lail, sholat di tengah malam, sehingga keutamaannya sangat besar. Sehingga Nabi SAW melanjutkan dari perkataannya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia mendapatkan pahala seperti beribadah setengah malam. Lalu baginda Nabi mengatakan, man sholat subha fi jamaah faka'anama goma kullahu laila. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka ia seperti beribadah di satu malam full. Kalau kita tahu setengah malam, 2 rakaat di tengah malam itu harta karunia surga. Bagaimana kita beribadah dengan sholat subuh berjamaah, kita berarti sudah beribadah di satu malam full. Ini hanya diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan yang mulia ini perbanyak kita amalkan itu. Biasanya kita sholat sendiri atau mungkin kadang tertunda sholatnya, ayo kita galakan lagi sholat berjamaah. Kalau kita nggak sempat di masjid, ajak saudara kita yang di rumah, atau yang sudah punya keluarga, ajak istri sama anaknya demi menghidupkan sholat berjamaah. Dalam riwayat Nabi tidak pernah sholat kecuali berjamaah. Tidak pernah Nabi sholat sendirian. Hatta sakit Nabi datang untuk sholat berjamaah. Maka kita umatnya Nabi Muhammad harus kita tiru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutin yang diajarkan Nabi, sholat berjamaah. Bahkan dikatakan arba'atul ba'da isya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholat arba'atul ba'dal isya kami selihina min lailatul qadar. 4 rakaat setelah sholat isya itu seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Kalau kita tahu Lailatul Qadar 1 rakaat kata Rasulullah SAW seperti 1000 rakaat. Sebagaimana ayat Quran mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sholat beribadah di malam Lailatul Qadar seperti beribadah di 1000 bulan. Kita sholat 4 rakaat berarti kita sudah beribadah kepada Allah 12.000 rakaat. Dari mana? Sebab 1 rakaat dinilai menjadi 3000 rakaat. Sebab 1 malam itu 1000 rakaat kali 30 hari jadi 30.000 rakaat. Jadi kalau 4 rakaat setelah isya kita dapatkan 120.000 rakaat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan bagi kita, jangan sampai kita tinggalkan. Habis sholat isya kita sholat 4 rakaat kalau bisa. Lalu ditambah lagi witir 1 rakaat. Lalu subuhnya jangan sampai lewat. Kita ambil juga subuh berjamaah demi kita mendapatkan pahala ibadah di full malam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sholat isya fi jamaah, karena fi zimmatil lail hatta yusbiha. Wa man kana sholat subha fi jamaah, karena fi zimmatil lail hatta yumsiha." Barang siapa sholat isya berjamaah, ini dalam riwayat lain dikatakan barang siapa sholat isya berjamaah, dia mendapatkan perlindungannya Allah dari isya sampai subuh. Dan barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, dia dapatkan perlindungannya Allah dari subuh sampai ke sore hari. Dapatkan asuransinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau asuransi dari manusia itu cuma sekedar membayari, ya. Asuransi yang kita ikuti BPJS apa semua asuransi yang ditawarkan kepada kita itu cuma sekedar membayarkan, tapi tidak menolak dari bala, tidak menolak dari musibah. Kalau asuransinya Allah, penjagaan belum terjadi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amalkan seperti ini, dijaga oleh Allah kita. Salat isya kita berjamaah, dijaga oleh Allah sampai subuhnya. Subuhnya kita berjamaah, dijaga lagi kita sama Allah sampai waktu sorenya. Sore dalam Islam ini enggak mesti sampai jam 6, tapi sorenya Islam ini sampai waktu isya. Itu sorenya. Ya. Maka keutamaan yang kita dapati sebagai umatnya Nabi Muhammad, kalau kita menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi, fadilah-fadilahnya ini keutamaannya besar, keutamaannya agung. Ya, Islam, Muslim itu penjagaannya banyak. Ya, Muslim itu penjagaannya banyak. Kita sebagai Islam, sehingga seandainya ada umat Muslim di hari itu dia tertimpa musibah, maka jangan salahkan orang lain. Atau jangan salahkan sesuatu pun, tapi salahkan dirinya sendiri. Sebab Muslim itu penjagaannya banyak. Sehingga Imam Nawawi
mengarang satu kitab namanya Kitab Al-Azkar. Ya, Kitab Al-Azkar. Di dalam Kitab Al-Azkar itu penuh wirid-wirid, zikir-zikir yang mana dalam satu harinya diamalkan oleh Nabi SAW. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu ada di dalam Kitab Al-Azkar yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sampai dibilang ulama terdahulu tentang Kitab Al-Azkar, ma goro azkar laisa bizakar. Siapa yang enggak baca Kitab Azkar itu bukan laki-laki katanya. Sebab Kitab Al-Azkar isinya pengamalan, bukan cuma teori. Isinya diamalkan. Sampai saking utamanya Kitab Al-Azkar ini, ya, dikatakan ada ulama ya tentang mulianya Kitab Al-Azkar ini, baik azkar bi istari dar dikatakan. Sampai orang jual rumah untuk beli Kitab Al-Azkar dikatakan. Ya. Ada orang, ya, diceritakan ada orang hidupnya dia ini miskin, tapi dia miskin punya rumah 2. Datang temannya ditanya, ente punya Kitab Al-Azkar enggak? Dia bilang saya enggak punya, soalnya saya orang miskin, saya enggak mampu beli. Maka kata temannya, jual rumahmu yang satu itu, belikan Kitab Al-Azkar. Ya, jual rumah yang satu ini untuk beli Kitab Al-Azkar. Saking banyaknya kemuliaan di dalam Kitab Al-Azkar tersebut. Kalau sekarang mungkin kitabnya murah, sekitar 50 sampai 80 ribu. Kalau dulu mereka masih nulis, ya, masih ditulis, masih disalin lagi, perlu waktu lama, sehingga kalau nyuruh orang itu perlu biaya besar. Tapi zaman sekarang ada percetakan, enak, tinggal kita beli Kitab Al-Azkar. Di situ isi pengamalan dari mata kita terbuka di subuh hari sampai di malam hari, ada wirid-wirid yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Imamul Haddad, ya, mujaddid di zamannya, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, mengambil kalimat-kalimat dari Kitab Al-Azkar ini yang ditaruh di dalam wirid-wiridnya. Ya, wirid sobah wal masa, wirid pagi dan di wirid sore. Sehingga dalam riwayat pernah Rasulullah SAW datang ke masjidnya. Lalu ketika Nabi SAW mau sholat, Nabi melihat ada salah satu sahabat Nabi kerjaannya di masjid terus. Ya, hari ini di masjid, nanti siang ada di masjid, sore di masjid, malam di masjid, besoknya lagi sampai 3 hari. Sebab Nabi SAW punya perhatian yang besar kepada para sahabatnya. Sehingga Nabi melihat ini sahabat kok di masjid terus, seakan-akan dia lari dari sesuatu, sembunyi dari sesuatu, kerjaannya di masjid terus. Padahal di masjid terus bagus, ya. Orang yang selalu di masjid bagus, kata Rasulullah. Rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, ya, orang yang beruntung, ya, nanti dapat naungannya Allah adalah mereka yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Bagus, tapi ini orang ini seakan-akan dia lari dari sesuatu, dia sembunyi. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW orang tersebut. Ketika datang di depannya Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, wahai fulan, kenapa engkau selalu saya lihat di masjid? Apakah engkau ini ada masalah? Kata Rasulullah, kata sahabat tadi, benar ya Rasulullah, saya selalu di masjid, saya lari dari sesuatu. Apa yang membuat engkau selalu seperti ini, lari dari sesuatu? Maka kata sahabat tadi, gumum, humum, wadunun. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, saya sumpek, saya sedih, dan saya punya banyak utang. Kata Rasulullah SAW, mau saya amalkan engkau satu amalan yang ketika engkau amalkan ini engkau terbebas dari itu semua. Maka kata sahabat tadi, mau ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kau amalkan di setiap pagi hari dan di sore hari. Apa itu? Kata Rasulullah, bacalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Kata Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari sifat sedih dan sifat galau, galau dan sedih. Wa minal ajzi wal kasal, dan dari sifat lemah dan sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, dan dari sifat penakut serta sifat pelit.
Wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu dari sifat orang-orang yang mau jahat, orang-orang yang kasar. Maka kata sahabat, ketika Rasulullah mengajarkanku seperti itu, aku amalkan dan tidak sampai seminggu sumpek saya hilang, sedih saya hilang, bahkan hutang saya hilang semuanya. Sebab mengamalkan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.